Hai halo semua, kembali lagi dengan saya Alfi Maldova Tarigan dengan NIM 0320190083 Nurse 2B Stika Santa Elizabeth Medan. Di sini saya akan kembali memaparkan materi asuhan keperawatan dengan klien BPH. Dan demikianlah gambar-gambar dari prostat cancer yang sesuai dengan BPH. Yang pertama itu adalah definisi BPH. BPH ataupun benigna prostate hyperplasia adalah suatu keadaan di mana kelenjar prostat mengalami pembesaran, memanjang ke atas ke dalam kandung kemih dan menyumbat aliran urin dengan menutup orifisium uretra, menurut Smelger dan Barre 2013. Hyperplasia merupakan pembesaran ukuran sel dan diikuti oleh penambahan jumlah sel. BPH merupakan suatu kondisi patologis yang paling umum diderita oleh laki-laki dengan usia rata-rata 50 tahun, menurut Prabowo 2014. Yang kedua itu adalah etiologi BPH. Menurut Prabowo 2014, etiologi BPH adalah yang pertama, peningkatan DHT ataupun dehidrotestosteron. Peningkatan 5-alfa reduktase dari reseptor androgen akan menyebabkan epitel dan stroma dari kelenjar prostat mengalami hiperplasia. Yang kedua, ketidakseimbangan estrogen testosteron. Ketidakseimbangan ini terjadi karena proses degeneratif. Pada proses penuaan, pada pria terjadi peningkatan hormon estrogen dan penurunan hormon testosteron. Hal ini yang memicu terjadinya hiperplasia stroma pada prostat. Yang ketiga, interaksi antar sel stroma dan sel epitel prostat, peningkatan kadar epidermal growth factor atau fibroblast growth factor, dan penurunan transforming growth factor beta menyebabkan hiperplasia stroma dan epitel, sehingga akan terjadi BPH. Yang keempat, berkurangnya kematian sel atau apoptosis. Estrogen yang meningkat akan menyebabkan peningkatan lama hidup stroma dan epitel dari kelenjar prostat. Yang kelima, teori stem sel stem yang meningkat akan mengakibatkan proliferasi sel transit dan memicu terjadi BPH. Berikutnya adalah patofisiologi. Pertama kali BPH terjadi, salah satunya karena faktor bertambahnya usia, di mana terjadi perubahan keseimbangan testosteron, estrogen karena produksi testosteron menurun. Produksi estrogen meningkat dan terjadi konversi testosteron menjadi estrogen pada jaringan adipose di perifer. Keadaan ini tergantung pada hormon testosteron yang di dalam sel-sel kelenjar prostat. Hormon ini akan dirubah menjadi dehidrotestosteron atau DHT dengan bantuan enzim alfa reduktase. Dehidrotestosteron inilah yang secara langsung memacu mRNA di dalam sel-sel kelenjar prostat untuk mensintesis protein sehingga mengakibatkan kelenjar prostat mengalami hiperplasia yang akan meluas menuju kandung kemih, sehingga mempersempit saluran uretra prostatika dan penyumbatan aliran urin. Keadaan ini menyebabkan peningkatan tekanan intravesikal untuk dapat mengeluarkan urin. Buli-buli harus berkontraksi lebih kuat guna melawan tahanan itu, menurut Presti et al. 2013. Kontraksi yang terus-menerus ini menyebabkan perubahan anatomi dari buli-buli berupa hipertrofi otot destrusor, trabekulasi, terbentuknya selula, sakula, dan divertikel buli-buli. Fase penebalan otot detrusor ini disebut fase kompensasi. Perubahan struktur pada buli-buli dirasakan oleh pasien sebagai keluhan pada saluran kemih sebelah bawah atau lower urinary tract symptom atau LUTS, yang dahulu dikenal dengan gejala-gejala prostatismus. Dengan semakin meningkatnya resistensi uretra, otot detrusor masuk ke dalam fase dekompensasi dan akhirnya tidak mampu lagi untuk berkontraksi sehingga terjadi retensi urin.
Retensi urin ini diberikan obat-obatan non-invasif, tetapi obat-obatan ini membutuhkan waktu yang lama. Maka penanganannya yang paling tepat adalah tindakan pembedahan. Salah satunya adalah TURP menurut Joyce 2014, di mana TURP adalah suatu operasi pengangkatan jaringan prostat lewat uretra menggunakan resektroskop, di mana resektroskop merupakan endoskop dengan tabung 10-3F untuk pembedahan uretra yang dilengkapi dengan alat pemotongan dan counter yang disambungkan dengan arus listrik. Trauma bekas resektoskopi menstimulasi pada lokasi pembedahan sehingga mengaktifkan suatu rangsangan saraf ke otak sebagai konsekuensi munculnya sensasi nyeri, menurut Haryono 2012. Berikutnya adalah tanda dan gejala BPH. Menurut Haryono 2012, tanda dan gejala BPH meliputi 1. Gejala obstruktif yang terbagi atas 1A. Hesitansi, yaitu memulai kencing yang lama dan seringkali disertai dengan mengejan. B. Intermitensi, yaitu terputus-putusnya aliran kencing yang disebabkan oleh tidak mampuan otot destrusor dalam mempertahankan tekanan intravesika sampai berakhirnya miksi. C. Terminal dribbling, yaitu menetesnya urin pada akhir kencing. D. Pancaran lemah, yaitu kelemahan kekuatan dan kaliber pancaran destrusor memerlukan waktu untuk dapat melampaui tekanan di uretra. E. Rasa tidak puas setelah berakhirnya buang air kecil dan terasa belum puas. 2. Gejala iritasi, yang terbagi atas A. Urgensi, yaitu perasaan ingin buang air kecil yang sulit ditahan. B. Frekuensi, yaitu penderita miksi lebih sering miksi dari biasanya, dapat terjadi pada malam dan siang hari. C. Disuria, yaitu nyeri pada waktu kencing. Yang berikutnya adalah pemeriksaan penunjang, di mana pemeriksaan penunjang menurut Haryono 2012 meliputi 1. Pemeriksaan colok dubur. Pemeriksaan colok dubur dapat memberikan kesan keadaan tonus sphincter anus, mukosa rektum kelainan lain seperti benjolan dalam rektum dan prostat. Kedua, ultrasonografi atau USG digunakan untuk memeriksa konsistensi volume dan besar prostat, juga keadaan buli-buli termasuk residual urin. 3. Urinalisis dengan kultur urin. Pemeriksaan ini untuk menganalisa ada tidaknya infeksi dan RBC atau red blood cell dalam urin yang memanifestasikan adanya pendarahan atau hematuria, menurut Prabowo 2014. Yang keempat ada DPL atau Deep Peritoneal Lavage. Pemeriksaan pendukung ini untuk melihat ada tidaknya pendarahan internal dalam abdomen. Sampel yang diambil adalah cairan abdomen dan diperiksa jumlah sel darah merahnya. 5. Ureum, elektrolit, dan serum kreatinin. Pemeriksaan ini untuk menentukan status fungsi ginjal. Hal ini sebagai data pendukung untuk mengetahui penyakit komplikasi dari BPH. Yang keenam ada PA atau patologi anatomi. Pemeriksaan ini dilakukan dengan sampel jaringan pasca operasi. Sampel jaringan akan dilakukan pemeriksaan mikroskopis untuk mengetahui apakah hanya bersifat benigna atau maligna, sehingga akan menjadi landasan untuk treatment selanjutnya. Selanjutnya ada komplikasi, di mana komplikasi menurut Widijanto 2011 meliputi A. Aterosklerosis, B. Infark jantung, C. Impoten, D. Hemoragi post-operasi, E. Fistula, F. Struktur pasca operasi dan insonensia urin, G. Dan infeksi. Selanjutnya adalah penanganan dan prognosis. Menurut Haryono 2012, penanganan BPH meliputi
1. Terapi medikamentosa. Yang terbagi atas A. Penghambat adrenergi, misalnya prazosin, doxazosin, pacluziosin. B. Penghambat enzim, misalnya finasteride. C. Fitoterapi, misalnya eviprostat. Yang kedua, terapi bedah waktu penanganan untuk tiap pasien bervariasi tergantung beratnya gejala dan komplikasi. Adapun macam-macam tindakan bedah meliputi A. Prostatektomi. Yang terbagi atas 1. Prostatektomi suprapubis adalah salah satu metode mengangkat kelenjar melalui insini abdomen, yaitu suatu insisi yang dibuat ke dalam kandung kemih dan kelenjar prostat diangkat dari atas. 2. Prostatektomi perineal adalah mengangkat kelenjar melalui suatu insisi dalam perineum. 3. Prostatektomi retropubik adalah satu teknik yang lebih umum dibanding pendekatan suprapubik, di mana insisi abdomen lebih rendah mendekati kelenjar prostat, yaitu antara arcus pubis dan kandung kemih, tanpa memasuki kandung kemih. B. Insisi prostat transuretral atau TUIP, yaitu suatu prosedur menangani BPH dengan cara memasukkan instrumen melalui uretra. Cara ini diindikasikan ketika kelenjar prostat berukuran kecil atau 30 gram lebih kurang dan efektif dalam mengobati banyak kasus dalam BPH. C. Transuretral reseksi prostat atau TURP adalah operasi pengangkatan jaringan prostat lewat uretra menggunakan resektroskop, di mana resektroskop merupakan endoskopi dengan tabung 10-3S untuk pembedahan uretra yang dilengkapi dengan alat pemotong dan counter yang disambungkan dengan arus listrik. Terakhir adalah proses keperawatan yang terbagi atas 5. Yang pertama, pengkajian. Kedua, diagnosa. 3. Perencanaan. 4. Pelaksanaan. 5. Evaluasi. Terima kasih karena sudah membaca ataupun mendengarkan dari bahasan materi tentang BPH tersebut. Saya ucapkan terima kasih kepada para pendengar semua.